Sesi udah nyala ya. Oke, kita mulai. Saya mau share screen dulu dan ada yang baru mau masuk. Harusnya sih udah kelihatan yang saya share ya. Oke, kita ngebahas PT Hanara di buku modul praktik akuntansi dagang, mulai dari transaksi yang pertama. Teman-teman udah ngerjain dari soal dokumen 1 sampai dokumen berapa rata-rata? Udah pada ngerjain sampai mana? Sampai mana? Baru 3. Oke, yang lain gimana? Kemarin kayaknya saya malah ngebahasnya udah sampai soal 3 ya. 12. Oke, yang 18 berarti udah cukup banyak ya. Kemarin saya kayaknya sekilas udah ngejelasin sampai yang kota raya digital ini. Berarti teman-teman kartu persediaannya udah dikerjain dong? Sudah ya. Oke. Mm, 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 mm. Ada yang chat kayaknya. Teman-teman langsung nyalain mic aja ngomong, nggak usah chat karena nanti saya harus bolak-balik untuk ngecekin chat ya. Jadi silakan langsung interrupt aja kalau misalnya mau ada yang ditanyakan. Oke, bahasnya kemarin yang 1, 2, 3 udah selesai. Voucher kas kecil ini adalah pembelian tabloid. Ada yang bertanya, Bu, kalau kas kecil bagaimana? Berhubung kita punya policy di mana kas kecil itu dicatatnya bukan fluktuatif, melainkan dengan menggunakan impres, maka setiap ada pengeluaran kas kecil, teman-teman jangan menjurnalnya. Contohnya ini, voucher kas kecil pembelian tabloid bulan November. Harganya cuma 25.000. Jadi si 25.000 ini sama teman-teman jangan dicatat ke kas kecil ya. Kenapa jangan dicatat ke kas kecil? Karena nanti nyatatnya, karena kita pakai impres. Kalau pakai impres, dicatatnya ketika diisi kembali. Jadi dirawat aja Bu, jawabannya iya. Tetapi ditandain. Kalau nanti teman-teman kan ke teman-teman daring nih ujiannya. Jadi sama teman-teman tolong ditandain bukti voucher berapa itu adalah secara daring gitu ya. Secara daring. Adalah petty cash. Jadi nanti biar nggak ketinggalan ketika pengisian kembali. Oke. Berikutnya, bukti kas masuk gampang ya. Ini gimana nyatat jurnalnya coba. Cash in. Ini masuknya ke mana? Jurnal yang mana? Cash in, cash out, penjualan, atau pembelian? Yang Mirako digital. Apa jawabannya? Ya kas masuk ya, karena kan bukti kas masuk. Oke, berarti masuk ke cash in. Nah, di cash in teman-teman nyatetnya gimana nih? Berarti tanggalnya adalah tanggal 4 Desember. Terus dokumen nomornya 002 BKM, ini ya, yang kecil di atas ini. Tanggalnya 4 Desember. Dari Mirako Digital. Jurnalnya apa? Oke, enak juga ya. Dari Mirako Digital ini, jurnalnya adalah cash in bank. Betul, cash in bank sama akun receivable. Tapi teman-teman lihat ada denda 1% atas keterlambatan pelunasan. Nah, si 1% ini kalian masukkan kemana?
Oke. Apakah nilai piutang dagangnya 105040? Enggak. Iya, betul sekali. Dapat angkanya dari mana yang 104 juta ini? Ya, betul. Jadi, si selisihnya adalah si 1.040.000 ini merupakan denda ya. Ini merupakan nilai piutangnya. Nah, kalau kalian nggak pakai rumus, bisa nggak tahu berapa nilai piutangnya? Bisa. Tahu dari mana? Karena kita ngomongin transaksi di bulan Desember dan ini ada piutang di tanggal 25 Oktober, berarti piutang ini masih outstanding. Sehingga kalau piutang itu outstanding, teman-teman bisa cek sebenarnya di sini. Nilai piutang yang outstanding dari siapa tadi teh? Mirako ya. Nih, ternyata di sini kelihatan. Duh, ini kok susah double kliknya ya. Nih, di sini bisa kelihatan. Bentar ya. Hmm, Nah, ini maksud aku teh ya. Jadi di Miraco Digital nih dikasih tahu ada nilai outstanding sebesar 104 juta. Nah, teman-teman bisa pakai angka ini 104 juta tanpa menghitung sebenarnya ya. Jadi nilai piutangnya 104 juta, tapi kan dia dapat duitnya bukan 104, melainkan 105 juta something. Nah, si 105 ini adalah nilai kas masuk semuanya, tapi nilai piutangnya hanya 104. Selisihnya teman-teman dimasukkan ke dalam penerimaan denda 82.000. Gitu. Nanti cek lagi di kode akun 82.000 itu apa. Ya. Oke. Next. Cerita sampai mana? Sampai sini. Ini udah, ini. Ini nggak akan saya bahas ya, cuma ngelunasin utang dagang aja. Berarti kita yang bayar keluar. Saya pengen ngebahas yang ini, PT Nikel Photocam. Kalau teman-teman ngelihat yang PT Nikel Photocam, ini faktur penjualan, ini tuh sebenarnya faktur penjualan atau faktur pembelian. Ya, sorry ini bukan PT Karisma ya, harusnya ini PT Hanara. Jadi ini ada typo di sini untuk yang dokumen tanggal 5 Desember. Kalau teman-teman ngeprint, tolong ininya di oh iya, kalau buat latihan lebih baik soal ini di print. Jadi teman-teman bisa coret-coret ya. Nah, ini ada revisi, harusnya ini PT Hanara bukan PT Karisma. Untuk kalian yang bingung ngerjainnya, ini ada typo. Harusnya ini PT Hanara. Nah, kenapa dia faktur pembelian? Karena kalian lihat di atasnya ini bukan PT Hanara, tapi merupakan PT Nikel Photocam. Artinya ini merupakan penjualan dari PT Nikel kepada PT Hanara. Kalau Nikel ngejual ke Hanara, berarti Hanara itu membeli. Maka walaupun judulnya faktur penjualan, sebenarnya ini adalah dokumen Hanara membeli barang dagangan. Jadi bukti karena dia belinya secara kredit ya, benar nggak? Total penjualan ada piutangnya betul. Karena kita belinya secara kredit, maka teman-teman harus masuknya ke pembelian, bukan masuk ke penjualan. Sampai sini paham nggak? Ada yang udah ngerjain dan bingung? Atau aman? Kalau nggak ada yang komen, saya anggap aman ya. Teman-teman tuh, lihat lagi si pembelian ini harus diupdate juga ke kartu persediaan. Jadi, ngupdate di kartu persediaannya itu adalah sebagai pembelian, bukan sebagai penjualan. Nah, apa aja barang yang dibeli? Barang yang dibeli adalah nikel D700 sama nikel D500. Bu, misalnya kalau bikin jurnal di sini, Ibu bikinnya satu-satu per nikel atau disatuin? Jawabannya disatukan. Tapi kalau kalian mau bikin per barang, biar nggak pusing gitu ya, boleh juga gitu. Tapi baiknya adalah disatukan nilainya antara nikel D700 dengan nikel D500. Meskipun nanti ketika di kartu persediaan, teman-teman
boleh untuk bukan boleh, harus memisahkan antara Nickel D700 sama Nickel D500. Jadi kalau di kartu persediaan, pisahkan antara yang barang D700 dan barang D500, tapi kalau di jurnal, teman-teman jumlahkan nilainya. Ya. Nah, ini beli 6 unit harganya 18 juta, D500-nya beli 10 unit harganya 7.500.000, ini adalah totalnya. Total penjualannya ini teman-teman sudah dapat di sini sehingga kalian tinggal memasukkan nilainya sebenarnya. Oke? Karena dia pembelian berarti kan kita pakai perpetual. Setiap pembelian kita catat sebagai merchandise inventory. Jadi merchandise inventory-nya adalah 183 juta. Kita langsung masukkan ke dalam kolomnya karena di kolomnya udah ada nih 183 juta. Terus ada apa lagi? Ada VAT-nya atau ada PPN-nya. PPN-nya sebesar 18.400.000. Tinggal kalian masukin ke sini, VAT-in. Atau pajak. Ya. Iya, Zahira. Betul. Oh, ini mah Ande. Iya, emang. But you don't like her, right? Oke. Terus udah gitu, ada apa lagi di sini? Oh iya, ada PPNBM. Nah, kebetulan PPNBM tuh nggak dikasih kolom merchandise inventory dan kolom VAT-nya tuh nggak dikasih. Sehingga teman-teman harus tulis di other. Ya, PPNBM itu kode akunnya 11201. Nanti teman-teman coba cek di kode akunnya bener nggak yang ini. Berapa PPNBM-nya? PPNBM-nya senilai 18.300.000. Jadi kalian tinggal klik di sini 18.300.000, tinggal di type ya. Udah beres, kreditnya apa? Kreditnya tentu saja semua ini dijumlahin. Itu merupakan piutang dagang kita. Kalau teman-teman perhatikan, semua informasi yang dimasukkan ke sini sebenarnya sudah ada di sini. Tinggal masukin aja. Kecuali nanti kalau teman-teman ngejual. Kalau ngejual kan ada COGS-nya, itu harus ngitung. Sedangkan kalau untuk beli, semua informasinya sudah disediakan di sini sehingga kalian tidak perlu menghitung. Tapi jangan lupa dalam penjualan ataupun pembelian yang harus diupdate adalah inventory card. Kita lihat contohnya inventory card yang D700. Ini ya. Ada saldo awal. Nah, ini juga suka lupa nih teman-teman. Ketika kalian membuat inventory card, jangan lupa saldo awalnya dimasukkan. Dari mana nilai saldo awalnya? Saldo awalnya teman-teman bisa dapat sini. Saldo awalnya adalah D700 itu 15. Maka kalian masukkan di sini 15. Price-nya adalah 19.500.000, masukkan di sini. Amount itu adalah 292.500. Atau kalian bisa pakai rumus 15 kali 19.500.000 sama dengan 292.500.000. Begitu ya. Jadi setelah saldo awalnya masuk, baru kalian masuk ke transaksi. Karena kalau saldo awalnya nggak masuk, nanti kalian saldonya minus di sini ya. Makanya di sini ketika dijual di tanggal 2, ini udah ada saldo awalnya sehingga bisa dijual. Lalu yang ini, karena kita tadi beli dari PT Nicole, tadi. Ini ya. Beli di Nicole D700 harganya jumlahnya adalah 6, taruh di sini. Harganya adalah 18 juta, maka amount-nya adalah 18 juta kali 6, 108 juta. Jangan lupa saldonya diupdate. Mulai dari saldo awal dulu. Saldo awalnya udah dapet, baru nanti kalau ada pembelian baru update di sini ya. Oke, sampai sini. Siapa yang mau nanya? Boleh. Pembelian, oke, bentar ya. Gimana? Ulang. Di zona pembelian, kenapa? Oh, ini ya. Di merchandise inventory. Oke, kenapa biaya angkutnya masuk sini? Karena dalam perpetual, biaya angkut itu boleh dimasukkan sebagai merchandise inventory. Jadi, coba nanti cek di PowerPoint yang uji kom, itu
kalian bisa refresh di situ. Kalau kita pakai perpetual, maka ongkir ya boleh dimasukkan sebagai komponen merchandise inventory. Tapi nanti kalian jangan lupa kalau di kartu persediaan ongkirnya jangan dimasukin. Jadi kalau kartu persediaan teman-teman pakainya nilai yang pure merchandise inventory-nya gitu ya. Nanti si sejutanya dia nggak masuk ke kartu persediaan untuk memudahkan kalian mencatat. Tapi berarti nanti ada selisih, Bu. Betul, nanti selisihnya itu biasanya akan disesuaikan, di adjust jadinya, gitu, ya. Tapi kalau pakai periodik, dia catatnya sebagai, expense, freight out. Kalau pakainya periodik, kalau pakai perpetual, masuknya ke merchandise inventory, gitu ya. Oke? Oke, sip. Oke, teman-teman ada request mau ngebahas soal yang mana? Ini, bisa nggak bukti memorial nih, yang 6 Desember? Ada yang udah ngerjain belum? Yes, betul. Ini retur beli apa retur dagang? Retur dagang. Retur beli apa retur jual? Retur beli. Gini, kalau kita lihat, mohon dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Nicole pada tanggal sekian. Berarti kan ini refer kepada tadi yang jurnal baru kita aja buat ya. Baru kita buat tadi, si PT Nicole ini. Berarti ini adalah retur beli, betul. Ya. Nah, karena ini retur beli, teman-teman harus pastikan dulu apakah dia sudah dibayar atau belum. Nah, kalau dia sudah dibayar, kita beli, terus dikembaliin, padahal kita sudah bayar, maka mereka akan nge-refund uang kita. Kalau nge-refund uang kita, itu masuknya ke jurnal kas masuk. Tapi karena dia ngeretur dan dia belum bayar, maka teman-teman nanti akan masukin ke memorial. Jadi, bahasa lainnya jurnal umum pada transaksi di perusahaan dagang itu disebut sebagai memorial journal atau jurnal memorial. Nah, jurnal memorial ini mencatat, saya ulang lagi, mencatat untuk semua transaksi yang tidak masuk ke jurnal khusus. Jadi, kalau dia tidak masuk ke jurnal apa namanya, pembelian, penjualan, kas masuk, kas keluar, maka teman-teman harus catat di sini. Oke. Kebetulan si akun ini, si transaksi ini dia tuh belum dibayar. Karena dia belum dibayar, maka kita masukkan dia sebagai jurnal memorial. Oke. Karena dibalikin barangnya berarti account payable kita berkurang dong. Account payable kita berkurang sebesar berapa? Nih, sebesar 21.600.000. Kita tinggal tulis aja di sini 21.600.000 ya. Terus, apa aja yang kita balikin? Kita balikin merchandise inventory-nya. Karena kita nggak jadi beli, berarti VAT-nya sama kita dibalikin. Kita nggak jadi beli, berarti kita nggak perlu bayar PPNBM. Nah, jangan salah, kalau kita ngeretur barang yang kita beli, kan awalnya kita catat sebagai VAT in. Nanti ketika retur, jangan jadi VAT out. Tapi teman-teman tetap tulis VAT in, cuma posisinya dibalik. Yang asalnya debit ketika kita beli, sekarang menjadi kredit karena kita meretur. Ya, jadi walaupun VAT in ini saldo normalnya adalah di debit, cuma karena kita meretur barang tersebut, maka tulisnya nanti VAT in-nya tetap in, tetap masukkan, tapi kalian taruh posisinya di posisi kredit. Lakukan hal yang sama untuk PPNBM, ya, taruhnya di posisi kredit. Jadi 18 juta tambah 1.800.000 tambah 1.800.000 di sini. Udah deh balance gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita menulis di inventory? Nah, berarti kalau kita ngeretur,
Ini D berapa? D700. Kita ngeretur D700, ini ya. Berarti nanti description-nya adalah retur ke PT Nickel Photocam. Ya, barangnya jangan tulis di out, karena kita nggak ngejual. Tapi kita tulisnya di in. Hanya saja nanti kuantitinya bukan menambah, tapi mengurang. Maka di sini teman-teman tulisnya di posisi masuk, kuantitinya tuh -1. Oke? Price-nya berapa? Price-nya tulis sesuai dengan harga yang tertera di bukti memorial, yaitu 18 juta. Oke, jadi 1 kali 18 juta nanti minus 18 juta. Sehingga saldonya teman-teman, di sini yang asalnya, berapa sih 18 juta ya? Ini. Yang asalnya nilainya itu adalah kuantitinya 6 dengan nilai 18 juta, jadi berubah menjadi 5. Oke, karena berkurang 1 setelah diretur. Ini kan diretur, jadi yang asalnya 6 diretur 1 jadi tinggal 5. Sampai sini bisa? Atau kalau mau ada yang ditanyain boleh, silakan. Ya, boleh. Sampai sini paham nggak? Sampai ngeretur -1 ini paham nggak? Paham? Tadi yang bertanya siapa ya, punten? Paham nggak yang ini? -1 atau ini masih bingung? Oke, jadi kalau teman-teman ngebeli, posisinya in kan pasti kan. Kita yang ini awal adalah belinya 6, harganya 18 juta, nilainya 108 juta. Terus udah gitu, ternyata spesifikasi yang satu ini nggak sesuai nih sama apa yang kita inginkan. Misalnya nih ada bocel, terus kita mau balikin. Ketika kita mau balikin, berarti kan barangnya keluar dari perusahaan. Kalau barangnya keluar dari perusahaan, teman-teman jangan tulis di out. Bukan keluar, jadi di out. Enggak. Karena di out ini hanya berlaku kalau kita menjual barang. Kalau kita ngeretur, kita masukinnya tetap di posisi in, hanya saja kuantitinya jadi minus. Artinya yang asalnya kita beli 6, kita mau balikin 1. Gitu. Jadi si logikanya adalah asalnya kita beli 6 mau balikin 1. Jadi nilainya nanti adalah nilai minus di sini, minus 18 juta. Artinya si persediaan kita tuh berkurang 18 juta tapi bukan karena kejual, cuma kita balikin aja ke suppliernya. Karena ini berkurang, maka si saldonya juga harus berkurang. Ya asalnya kita beli 6, karena kita balikin 1, sekarang tinggal 5. Jadi saldo kita adalah 5, 18 juta si price-nya, maka amount-nya adalah 90 juta. Itu bisa dipahami nggak? Udah oke? Belum? Kalau nanti belum oke, bisa dicek lagi di rekaman kalau saya sudah upload ke YouTube ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Jurnal PPN ya, oke, boleh. Ini ya. Ini PPN masukan. Kenapa di posisi kredit gitu? Atau gimana? Oke. Oke, logikanya sama seperti tadi ketika kita membuat kartu persediaan. Kartu persediaan itu kalau kita beli gitu ya, kan posisinya di in. Oke, lalu kalau ketika kita ngeretur, jangan jadi ke out, tapi tetap in. Hanya saja posisinya asalnya positif jadi negatif. Sama ini juga. Ketika kita membeli, maka kita akan mencatat sebagai VAT in, tapi di posisinya di debit. Ini loh. Saya catat aja. Sorry. Catat sini ya. Oke. Ketika kita mencatat kartu persediaan, sorry kok kartu persediaan sih? Jurnal ketika membeli, teman-teman pasti akan catat ini. Ini merchandise inventory-nya, ini VAT-nya, ini VAT buat PPNBM, gitu ya. Terus udah gitu kita catat ini sebagai account payable. Gitu nggak?
Bener nggak? Sampai sini dulu harus agree. Agree nggak? Betul kan? Oke. Nanti ketika teman-teman mau ngebalikin, sebenarnya jurnal retur tuh gampang banget. Kalau kita mau ngeretur, tinggal pindah sisi aja. Ini jadi debit, ini jadi kredit. Udah, gitu selesai. Bu, tapi kan VAT ini posisinya harusnya di debit dong, Bu. Bukan di kredit. Karena dia saldo normalnya adalah di debit. Betul sekali. Tapi kalau kita bikin jurnal memorial, artinya kita boleh untuk mencatat si VAT ini di posisi kredit karena aktivitas yang terjadi itu adalah bukan aktivitas yang biasa terjadi atau sering terjadi. Artinya, kita menuliskan VAT ini di kredit hanya karena ada retur. Sehingga pajak masukan kita yang asalnya kita tulis, gitu ya, kita catat sebagai pajak masukan, kan nanti bakal direfund tuh sama supplier. Refund ini bukan berarti VAT out, tapi refund ini merupakan pajak masukan yang tidak jadi dicatat. Kenapa nggak jadi dicatat? Karena kita balikin barangnya, kita nggak jadi beli. Sehingga VAT ini atau pajaknya juga batal, gitu ya. Cara untuk nulis batalnya gimana? Yang asalnya di debit, kalian pindahin aja ke kredit. Seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian bikin memorial journal, nanti udah bangun. Kalau kalian bikin memorial journal untuk retur gitu ya, atau koreksi, tinggal dibalik aja posisinya. Yang asalnya debit jadi kredit, yang asalnya kredit jadi debit. Udah, itu aja. Oke, sampai sini. Paham atau masih bingung? Udah oke? Boleh. Mm-mm. DP itu akunnya kas. Oke, kita bahas ya yang ada DP. Nomor berapa, Jar, yang ada DP-nya, Jar? Ini ya? Ini ya? Ini ya, panorama ya? Faktur 81 ya? Kita coba ya. Oke. Tadi juga ada yang WhatsApp ke saya, Bu, Bu kalau ada DP tuh gimana? Ini mah DP-nya nggak ada, Jar. Oke,